Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau bongkar resep rahasia nasi goreng ala abang-abang. Sahabat Dapur Iza ada nggak yang suka memperhatikan kalau pas beli nasi goreng di abang-abang itu pembuatannya bisa cepet banget dan aromanya itu wangi gitu. Pada faktanya kalau kita membuat nasi goreng sendiri di rumah itu biasanya lebih lama dan nggak seharum nasi goreng buatan abang-abang itu. Ternyata semua itu ada rahasia dan triknya. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu gimana cara pembuatannya, yuk kita belajar bareng. Tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip karena banyak materi penting. Let's get cooking. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama tentunya ada nasi. Namanya aja nasi goreng, pasti ada nasinya. Nasi yang bagus untuk nasi goreng tentunya nasi yang perah. Nasinya nggak boleh lemes, jadi buliran nasi yang satu dengan yang lainnya itu harus saling terpisahkan. Jangan gandengan mulu. Bumbunya aku pakai ebi biar nanti aroma nasi gorengnya harum. Aku cukup pakai 3 ekor yang kecil-kecil ya, karena hanya bikin 1 porsi aja. Terus aku juga pakai 1 buah bawang putih dan 1 buah kemiri. Bawang merahnya aku pakai 3, ini ukurannya sedang ya. Cabenya aku pakai 2 buah cabai rawit dan 2 buah cabai merah. Kalau teman-teman pengen lebih pedas silakan bisa ditambah sesuai selera ya. Kemudian aku juga tambahkan 1 buah bawang putih lagi, tapi ini nanti bawang putihnya aku cincang terus aku tumis. Ini kaldunya secukupnya aja, juga garam secukupnya. Dan ini ada kecap manis. Kecap manisnya bisa disesuaikan ya. Kalau teman-teman suka manis silahkan tambahin. Untuk telurnya aku cukup pakai 1 butir aja. Kemudian aku juga tambahkan 1 batang daun bawang, juga jesin ya. Kemudian untuk tambahan lainnya ada daging ayam, ada sosis, ada bakso. Sosisnya ini aku pakai sosis yang besar karena stok di kulkas adanya yang besar, jadi aku pakai separuh aja. Dan ini untuk toppingnya ada kerupuk. Ini kerupuknya aku beli di abang-abang nasi goreng. Jadi sehari sebelum aku punya rencana bikin konten nasi goreng ini, aku emang beli nasi goreng. Jadi kerupuknya nggak aku makan, aku simpen aja. Kemudian selain kerupuk juga ada acar ya. Kalau acarnya ini tadi bikin sendiri, simple banget ya. Cukup timun sama wortel dipotong-potong terus dikasih cuka. Untuk detail resepnya, teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti bisa baca aja di kolom deskripsi bawah video ya. Step pertama, kita mau persiapkan dulu bumbu nasi gorengnya. Untuk membuat bumbu nasi goreng, bahannya cukup ini ya. Ini ada ebi, bawang merah, bawang putih, kemiri, juga cabai. Ini aku mau goreng dulu sebentar, biar nanti nggak ada aroma langunya. Jadi nanti setelah digoreng kita akan haluskan. Ini wajannya pakai yang wajan kayak gini ya, bukan pakai teflon. Jadi biar mirip kayak abang-abang sesuai dengan judulnya, karena aku mau bikin nasi goreng ala abang-abang. Nah, kenapa abang-abang itu kalau bikin nasi goreng bisa enak? Ternyata itu ada rahasianya. Yang pertama, wajannya itu pakai wajan yang tebal. Jadi wajannya itu memang panasnya itu merata gitu. Kemudian pakai api besar. Nah, api besar itu juga didukung oleh kompor dengan tekanan tinggi. Kalau kompor dengan tekanan tinggi itu kan berbeda ya, nggak kayak kompor-kompor rumahan. Teman-teman bisa perhatikan di abang-abang nasi goreng itu kompornya itu kecil. Kemudian suaranya itu juga apa sih kalau aku bilang sih ngosos ya, ngubus gitu pokoknya. Tapi kalau pas lagi goreng bumbunya ini, aku pakai apinya api sedang aja, sedang cenderung kecil karena takut gosong ya. Untuk menggunakan api besarnya itu nanti kalau pas proses memasaknya itu. Nah ini udah cukup ya gorengnya, nggak perlu sampai matang banget. Ini cukup setengah matang aja nggak apa-apa. Aku mau tiriskan dulu, kemudian aku mau haluskan pakai cobek. Untuk menghaluskan bumbunya ini lebih prefer pakai cobek ya, karena kalau pakai chopper itu nanti kalau nggak ditambah dengan minyak susah halusnya. Kalau ditambah dengan minyak nanti bumbunya itu akan kebanyakan minyak. Kalau misalnya teman-teman bikinnya yang versi banyak, itu bisa pakai cobek yang model tumbuk itu ya.
Bawang berambang kemiri itu kalau udah digoreng sebentar tadi dihaluskan itu cepet banget, dia sudah lunak ya. Nah ini udah halus, aku mau bersihkan dulu dari cobeknya. Kemudian setelah ini aku mau tumis, jadi ini tetap harus ditumis dulu karena tadi gorengnya kan belum begitu matang. Tumis pakai minyak sisa tadi aja nggak apa-apa. Tumisnya ini nggak perlu lama-lama karena kan tadi udah digoreng dulu ya bumbunya. Ini aroma harumnya udah mulai tercium ya teman-teman. Jadi kalau bumbunya itu sebelum dihaluskan kita udah goreng dulu sebentar lalu ditumis lagi, itu aromanya lebih wangi. Memang sih kerja 2 kali, tapi ini beda banget ya aromanya dengan bumbu yang kita haluskan ketika keadaan masih mentah terus langsung kita tumis, itu jauh beda aromanya. Nah ini udah cukup ya, aku mau matikan api kompornya dan ini dia hasilnya. Bumbunya ini udah jadi bumbu rahasia nasi goreng. Jadi kalau teman-teman mau bikin nasi goreng, mau bikin mie goreng, itu pakai bumbu ini. Kayak di abang-abang itu kan dia selalu pakai bumbu yang siap saji. Siap saji artinya udah dibuat dulu oleh dia. Teman-teman bisa bikin yang banyak ya, bisa disimpan di kulkas. Ini tahan sampai beberapa hari. Kalau kita mau masak nasi goreng atau mie goreng, ini bisa langsung kita gunakan ya. Bumbu sudah siap, sekarang kita saatnya membuat nasi gorengnya. Langkah yang pertama aku mau potong-potong dulu bakso, sosis, juga aku mau suwir-suwir ayamnya. Baksonya aku pakai 2 butir aja karena mau bikinnya sedikit. Kemudian sosisnya aku pakai setengah karena ini sosis yang besar. Kalau di abang-abang nasi goreng biasanya sosisnya yang kecil-kecil ya. Karena aku nggak punya yang kecil-kecil jadi pakai yang besar. Kemudian ayamnya ini aku pakai ayam goreng, aku beli ya kayak semacam KFC tapi KW gitu. Aku buang, bukan buang sih, aku ambil kulitnya, aku makan. Terus ini tinggal dagingnya aku mau pakai buat nasi goreng. Nah ini udah ready, sekarang aku mau geprek 1 buah bawang putih. Tapi bawang putih yang satu ini sifatnya opsional ya. Kalau teman-teman mau pakai boleh, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena kan di bumbu yang tadi udah digoreng, udah dihaluskan itu udah ada bawang putihnya. Biar lebih wangi aja aku tambahin 1. Langkah yang pertama ini nyalakan apinya besar ya. Diamkan beberapa saat, posisi wajan kosong biar wajannya itu bener-bener panas dulu. Karena kalau permukaannya ini belum panas dengan baik, nanti wangi nasi gorengnya itu akan berbeda. Kalau udah panas, bener-bener panas, ini lalu kita akan tuang sedikit minyak, sedikit aja, hanya untuk membasahi permukaan wajannya aja. Kalau minyaknya udah dioles-oles merata seperti ini, baru kita akan tumis daun bawangnya. Ini banyak versi ya, ada yang daun bawangnya itu masuk di akhir, ada yang daun bawangnya itu ditumis di awal bareng dengan telur kayak gini. Kalau versi aku pakai yang daun bawangnya ditumis di awal. Karena kalau daun bawang ikut ditumis itu akan mengeluarkan aroma yang khas menurut aku. Nah ini kita pecah telurnya, kemudian kita orak-arik dulu sebentar. Ini apinya api besar, jadi harus cepet ya. Kalau telurnya udah selesai diorak-arik, kita masukkan bumbu yang tadi udah kita bikin semuanya ya. Kita orak-arik sebentar. Dan kebiasaan buruk aku kalau masak itu ada beberapa bumbu yang lupa. Itu sering banget aku ngalamin kayak gini. Entah deh sahabat dapur Riza ada yang ngalamin kayak aku nggak? Bawang putihnya ini harusnya ditumis tadi di awal sebelum telur masuk. Tapi aku lupa. Ya udah deh, bawang putihnya aku susulin di akhir. Pas posisi Jessin udah masuk, sawi hijau udah masuk, nggak apa-apa. Ini juga sifatnya opsional. Kalaupun nggak dikasih bawang putih ini, tetap enak nasi gorengnya, gitu ya. Dipastikan bawang putihnya ini sampai bener-bener kering biar nggak bau langu. Kalau udah, nah ini udah matang ya, ini juga baunya udah wangi. Kemudian aku mau tambahkan bakso, kemudian sosis dan juga ayamnya. Ini ditumis dulu sebentar. Karena ini menggunakan api besar, jadi numisnya memang harus cepet, ngaduknya harus cepet biar nggak ada yang gosong ataupun yang lengket dengan wajannya itu. Kalau sosisnya juga udah lumayan layu, baksonya juga, baru kita akan tambahkan garamnya. Juga kok jadi lupa sih? Satunya garam apa deh?
kaldu. Ya Allah, bilang kaldu aja lupa. Kaldu. Kalau teman-teman mau kasih micin, tambahkan micin di sini ya. Kalau udah, masukkan nasinya. 1 porsi ya. 1 porsi itu ya kira-kira deh sesuai dengan kapasitas perut teman-teman ya. Kemudian kita aduk. Ngaduknya harus cepet ya. Bener-bener harus cepet. Jangan sampai gosong karena ini apinya besar banget. Kalau misalnya kita pakai api kecil, nanti aroma wanginya itu nggak maksimal keluarnya. Ini kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya rata ya. Ini memang aku minyaknya sedikit ya, jadi biar nasi gorengnya nggak begitu berminyak. Lalu tambahkan kecap manis. Kecap manisnya sesuai dengan selera teman-teman aja. Ini kan nggak pakai gula, jadi kalau ditambah kecap manis rada banyak juga nggak terlalu manis sih menurut aku. Soalnya aku memang pecinta manis, jadi aku suka kalau kecapnya yang banyak. Seperti ini ya, kita aduk-aduk terus. Jangan lupa teman-teman juga koreksi rasa. Kalau misalnya masih kurang asin, bisa ditambah garam, pakainya garam yang lembut itu ya, garam meja maksudnya. Nah ini udah mateng ya, ini udah tercampur, aromanya harum banget ya. Ini aku baru pertama nyoba bikin nasi goreng dengan teknik seperti ini. Ini udah mateng ya, aku sajikan. Biar harumnya makin semribit gitu ya, tambahin taburan bawang goreng di atasnya. Kemudian jangan lupa biar makin seger juga, tambahkan acar. Acar optional sih, kalau teman-teman nggak suka acar nggak usah pakai acar. Selain acar juga tambahkan kerupuk. Jadi komplit deh. Ini sama banget kayak nasi goreng yang di abang-abang itu. Menurut aku sih 11-12 ya. Gampang banget kan pembuatannya? Teman-teman selamat mencoba di rumah ya. Mumpung banget nih pas musim hujan. Cocoknya memang makan yang anget-anget. Sekian dulu ya masak kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Oh ya, follow juga Instagram Dapur Iza @resepdapuriza, dan follow juga fanpage di Facebook Resep Dapur Iza. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.